Zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran informatika. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengelompokan komponen dan topologi jaringan komputer. Sebelum kita memulai, dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, jaringan komputer dan internet. Nah, jaringan komputer itu sistem yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang terhubung melalui media komunikasi untuk saling bertukar komunikasi atau informasi. Nah, ada dua cara untuk menghubungkan dua komputer atau lebih itu, yaitu yang pertama menggunakan kabel, kemudian yang kedua tidak menggunakan kabel. Nah, kemudian pengelompokan jaringan. Nah, jaringan komputer dapat dibedakan berdasarkan jarak dan area kerjanya sebagai berikut. Ada PAN, Personal Area Network, kemudian ada LAN, Local Area Network, kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network, dan yang terakhir ada WAN, yaitu Wide Area Network. Nah, untuk PAN itu jaringan komputer yang digunakan untuk transmisi data antara perangkat pribadi seperti komputer, tablet, smartphone, PDA atau personal digital assistant, konsol video game. Nah, sedangkan untuk perangkatnya sendiri bisa milik pribadi atau bukan. Nah, kemudian jaringan PAN umumnya hanya 4 hingga 10 meter. Nah, ini untuk jaraknya ya. Hanya 4 sampai 10 meter yang bisa dipakai untuk komunikasi antar perangkat pribadi yang dimiliki sendiri atau interpersonal communication, atau juga bisa menghubungkan ke tingkat lebih tinggi ya. Nah, kemudian ada PAN atau Personal Area Network. Nah, untuk PAN sendiri itu ada cukup banyak fungsinya, atau lebih dikenal seperti untuk menghubungkan antara perangkat komputer yang satu dengan yang lain. Kemudian ada lagi sebagai media komunikasi di antara perangkat sendiri atau komunikasi personal. Nah, ini contoh PAN, yaitu penghubung smartphone dengan laptop memakai Bluetooth, kemudian transfer file dari smartphone menuju laptop memakai Wi-Fi, kemudian penghubung mouse dengan laptop memakai Bluetooth, penghubung printer dengan laptop memakai Wi-Fi, dan untuk menyalakan AC dan TV memakai smartphone dengan memakai infrared. Nah, kemudian LAN atau Local Area Network. Nah, jaringan LAN itu menghubungkan beberapa komputer dalam lingkup kurang dari 5 km. Nah, kecepatan transfer data pada LAN itu berkisar antara 2 sampai 10 Mbps.
Nah, jaringan LAN ini dapat berupa juga jaringan peer-to-peer atau jaringan client server. Nah, seperti contoh itu ada satu server di tengah ya, di atas hub. Nah, kemudian server itu membagi ke beberapa klien. Kemudian, nah ini pada jaringan client server, nah sebuah komputer memiliki fungsi khusus untuk melayani komputer lainnya dalam jaringan. Nah, komputer ini dinamakan server. Nah, sementara komputer lainnya dinamakan klien. Nah, seperti yang digambar ya, ada server dan klien. Nah, berdasarkan fungsi khusus yang diberikan, server dapat dibagi seperti ini ada beberapa jenis server. Yang pertama ada web server, ada mail server, ada file server, dan print server. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dibuka saja LKS-nya di halaman 46 ya, di situ ada. Kemudian MAN. Nah, ini Metropolitan Area Network. Nah, MAN itu suatu jaringan komputer dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Nah, jangkauan dari MAN itu sendiri antara 10 hingga 50 km. Nah, ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor ya dalam satu kota, atau antara pabrik atau instansi, atau bisa juga kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Nah, kelebihan MAN itu yang pertama ada server kantor. Server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang. Kemudian ada transaksi yang real time, data di server pusat diupdate saat itu juga. Contohnya ATM bank untuk wilayah nasional. Kemudian ada lagi komunikasi antar kantor, bisa menggunakan email, chatting, atau juga video conference. Tapi di samping kelebihan tentu pasti ada kekurangannya, di mana kekurangan MAN itu biaya operasionalnya tentu lumayan mahal ya. Kemudian instalasi infrastrukturnya tersebut juga tidak murah. Dan yang terakhir, rumit jika terjadi trouble jaringan atau network troubleshoot. Karena ya itu tadi, MAN ini cakupannya sangat luas ya, antara 10 hingga 50 km. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network. Nah, ini WAN ini adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak sangat luas ya, karena radiusnya itu mencakup sebuah negara dan benua. Nah, WAN ini menggunakan transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. Nah, kecepatan transmisinya itu beragam ya. Ada 2 Mbps, 34 Mbps, 45, 155 sampai 625 Mbps. Atau kadang juga bisa melebihi 625 Mbps ya. Nah, itu bisa lebih. Nah, kelebihan dari WAN itu bisa berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar tentunya. Kemudian semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Terus mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Nah, kemudian jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan secara cepat. Nah, kemudian dapat berbagi resource dengan koneksi
workstation. Nah, kekurangannya itu ya biaya operasional tentu sangat mahal ya, karena pemeliharaannya itu sangat-sangat luas sekali ya. Kemudian dalam hal pengaturan jaringan, WAN juga lebih sulit dan rumit. Nah, selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Nah, kemudian memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Nah, kemudian yang terakhir itu tentu rentan terhadap hacker atau cracker atau ancaman dari luar ya. Nah, itu kekurangan dari WAN. Oke, kita masuk ke komponen jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, ada peranti pengguna akhir atau bisa disebut juga end user device. Kemudian yang kedua, ada peranti jaringan atau network device. Nah, perangkat atau peranti pengguna akhir. Nah, perangkat keras yang berhubungan langsung dengan pengguna komputer atau user ya. Nah, seperti komputer, scanner, dan printer. Nah, peranti pengguna akhir dapat berdiri sendiri tanpa terhubung ke jaringan, tetapi akan lebih optimal jika terhubung ke jaringan. Nah, agar terhubung, peranti pengguna akhir itu memerlukan peranti lainnya, yaitu peranti jaringan. Nah, ini ada beberapa jenis peranti jaringan. Itu yang pertama ada network card, kemudian ada repeater, kemudian ada hub, switch, router, bridge, konektor, kabel jaringan. Nah, kabel jaringan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kabel koaksial, ada kabel twist pair, kemudian ada kabel fiber optik. Nah, untuk network card, nah ini tugas network card itu adalah mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Nah, adapun fungsi yang lain itu sebagai media pengirim data ke komputer lain di dalam jaringan. Kemudian mengontrol data flow antara komputer dan sistem kabel. Kemudian ada lagi menerima data yang dikirim dari komputer lain lewat kabel dan menerjemahkannya ke dalam bit yang dimengerti oleh komputer. Nah, kemudian ada repeater. Nah, repeater ini fungsinya itu untuk memperkuat sinyal di dalam jaringan komputer dengan cara menerima sinyal dari satu segmen kabel pada jaringan, mau jaringan LAN, MAN ataupun WAN. Nah, yang kemudian dipancarkan kembali dengan mempertahankan kekuatan sinyal asli yang pertama diterima segmen kabel tersebut. Jika kalian punya WiFi, nah ini ada telinganya 2 atau 3 ya. Nah, itu bisa kalian sebut sebagai repeater juga ya. Nah, kemudian ada fungsi lainnya juga, yaitu memperluas sinyal dari server, kemudian mengcover daerah-daerah yang lemah sinyal dari server, atau bisa juga sebagai pemancar. Kemudian mempermudah akses sinyal WiFi dari server, kemudian meneruskan dan memperkuat sinyal. Kemudian ada mempermudah pengiriman data ataupun informasi. Nah, ini tidak perlu membangun jaringan kabel yang sangat panjang. Nah, itu fungsi lain dari repeater. Kemudian ada hub. Nah, hub ini merupakan
perangkat jaringan yang bekerja di OSI layer 1 physical layer, sehingga perangkat ini hanya bekerja tak lebih sebagai penyambung atau konsentrator saja. Nah, dan hanya menguatkan sinyal UTP ya atau UTP. Nah, fungsi hub itu diantaranya bisa memfasilitasikan penambahan, penghilangan atau penambahan workstation, bisa juga menambah jarak network, kemudian menyediakan fleksibilitas dengan mendukung interface yang berbeda ya. Kemudian ada menawarkan fitur yang fault tolerance ya atau isolasi kerusakan. Kemudian memberikan manajemen yang tersentralisasi atau koleksi informasi dan diagnostik. Nah, itu untuk hub. Kemudian untuk switch, nah ini perangkat yang menghubungkan antara dua komputer atau lebih dalam sebuah segmen jaringan yang pada umumnya adalah LAN. Nah, fungsi dari switch itu ada menerima sinyal dari data komputer, kemudian memperkuat sinyal transmisi dari server menuju klien, kemudian sebagai central connection point, dan yang terakhir ada mentransmisikan data dari server ke dalam jaringan. Nah, kemudian untuk router, nah ini router itu merupakan suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan. Nah, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Nah, setiap router mempunyai fasilitas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol yang dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat membagi IP address. Nah, selain itu juga pada router juga terdapat NAT atau NAT atau Network Address Translator, yaitu fasilitas yang memungkinkan suatu alamat IP atau koneksi internet dapat dibagi ke alamat IP lain. Nah, fungsinya ada beberapa fungsi, yaitu untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lain. Kemudian mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain. Kemudian ada lagi untuk menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL atau Digital Subscriber Line. Ya, nah itu beberapa fungsi dari router. Kemudian ada bridge. Nah, bridge ini merupakan suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN lainnya. Nah, bridge ini juga dapat menghubungkan tipe jaringan komputer berbeda-beda ataupun tipe jaringan yang serupa atau sama. Nah, fungsi dari bridge tentu pastinya untuk menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang sejenis ya. Nah, kemudian menghubungkan beberapa jaringan komputer yang terpisah. Nah, sebagai router juga pada jaringan komputer yang luas. Nah, hal ini seperti sering dinamakan dengan istilah bridge router. Nah, bridge juga bisa atau dapat mengcopy frame data yaitu dari suatu jaringan yang lain dengan alasan jaringan itu masih terhubung, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Kemudian ada konektor. Nah, ini alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter ya. Nah, konektor ini digunakan sebagai sarana penghubung antara kabel dan colokan NIC atau Network Interface Card yang ada pada komputer. Nah, jenis konektor dan fungsinya itu dibedakan
menjadi. Yang pertama ada konektor twisted pair, yaitu konektor ini terdiri dari dua, yaitu RJ45 dan RJ11. Kemudian ada konektor koaksial. Nah, konektor yang digunakan bersama kabel koaksial. Nah, ini konektor BNC atau Bayonet Nail Concealment. Nah, adapter-adapter dengan tipe berbeda tersedia untuk konektor BNC, termasuk konektor T atau konektor barel dan terminator. Kemudian ada konektor pada fiber optik. Nah, konektor ini terdiri dari beragam jenis seperti konektor FC, konektor biconic, konektor D4, konektor FC. Nah, kemudian ini kabel koaksial. Nah, kabel koaksial ini merupakan salah satu jenis kabel jaringan komputer yang sangat klasik ya. Dan saat ini sudah hampir tidak pernah digunakan lagi untuk penggunaan jaringan kabel pada sebuah sistem jaringan komputer. Nah, prinsip dari kabel ini adalah menghantarkan arus atau sinyal yang berbeda dari sumber menuju tujuan yang diinginkan. Ya, menuju sumber tujuan yang diinginkan. Nah, itu untuk kabel koaksial. Nah, ini untuk kabel twisted pair ya. Tadi yang sering disebut kabel twisted pair itu ada UTP, ada FTP, ada STP. UTP itu adalah unshielded twisted pair, kemudian FTP itu adalah violet twisted pair, kemudian ada STP yaitu shielded twisted pair. Ya, maklum lah saya nggak bisa Inggris ya. Nah, itu jenis-jenis untuk kabel twisted pair ya. Nah, untuk UTP itu dalam aplikasinya tidak mendukung sebuah perlindungan atau proteksi dari kumpulan spiral. Nah, oleh karena tidak memiliki perlindungan apapun pada bagian kabelnya, maka kabel jenis UTP ini memiliki kelemahan utama, yaitu sangat rentan dan juga sensitif terhadap voltase tinggi dan juga medan magnet. Nah, kabel UTP banyak digunakan pada kabel jaringan telepon dan jaringan LAN kecil. Nah, untuk FTP yaitu memiliki spesifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP karena lapisan kabelnya dilindungi oleh semacam foil, sehingga hal ini membuat kabel jenis FTP memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap noise dan gangguan magnetik dibandingkan dengan kabel UTP. Nah, bisa kalian lihat di gambar FTP itu dilindungi oleh foil ya yang berwarna biru muda. Nah, seperti itu. Kemudian ada STP. Nah, hampir sama dengan kabel FTP, STP juga memiliki perlindungan di dalam lapisan kabelnya. Nah, pembedanya hanyalah bahan yang digunakan untuk melapisi susunan kabel twisted pair-nya. STP juga memiliki kemampuan yang baik dalam menangkal noise dan gangguan magnetik. Nah, kalian bisa lihat tuh. Jadi per kabel itu terdapat foilnya ya atau pelindungnya. Nah, yang terakhir ada kabel fiber optik. Nah, kabel ini disusun menggunakan material tembaga untuk media penghantarnya. Nah, kabel ini berbahan dasar serat kaca atau plastik dengan ukuran yang sangat tipis. Nah, fungsinya itu mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kemudian bahan utama dari kabel ini ya tadi ya, dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Nah, beda halnya dari kabel yang lain, bahan ini memakai bahan dari tembaga. Nah, yang menjadi pembeda adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Untuk kecepatan pengiriman data bisa sampai kisaran gigabit per detik. Nah, selain itu,
Karena tidak membawa listrik, kabel jenis ini juga tidak terpengaruhi gangguan elektromagnetik sehingga stabil dalam penggunaannya. Nah, pada awalnya kabel fiber optik ini hanya digunakan untuk keperluan khusus seperti penggunaan pada jaringan backbone pada suatu perusahaan besar. Nah, namun lama kelamaan jaringan menggunakan fiber optik ini menjadi sangat populer ya, dan digunakan untuk keperluan jaringan secara umum. Bahkan saat ini jaringan internet di rumah kalian pun sudah banyak yang mendukung konektivitas menggunakan fiber optik ya. Nah, rata-rata sekarang jenis-jenis penyedia layanan internet itu menggunakan kabel fiber optik ya, untuk ya tadi transfer datanya itu bisa gigabit ya per detiknya, bukan megabit lagi tapi gigabit per detik, seperti itu. Nah, kemudian topologi jaringan. Nah, suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Nah, pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan biaya, tujuan, dan pengguna. Nah, topologi pertama kali yang digunakan adalah topologi bus. Nah, setiap topologi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, untuk topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi, jaringan yang menentukan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Nah, pada topologi ring ini masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses penerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Nah, seperti pada gambar ya. Jadi satu titik dengan titik lain itu saling terhubung gitu. Nah, ini kekurangan dari topologi ring ini. Apabila ada satu komputer yang rusak atau gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi seluruh jaringan gitu ya. Nah, kemudian jika menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Nah, kemudian kekurangan yang lain itu sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Nah, itu untuk topologi ring ya. Nah, ini ada topologi bus, yaitu topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Nah, topologi ini juga sangat jarang digunakan di dalam membangun jaringan komputer biasanya karena memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data. Jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada satu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut diatasi. Nah, itu untuk topologi bus ya, bisa dilihat gambarnya. Kemudian topologi star. Nah, seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambung ke node lainnya. Nah, seperti kalian
lihat di gambar ya, hubnya itu atau konsentratornya itu ada di tengah yang menghubungkan ke beberapa node. Nah, kekurangan dari topologi star itu cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Nah, kemudian apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan gitu. Kemudian kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Itu untuk kekurangannya ya. Kemudian ada topologi mesh. Dan topologi mesh ini merupakan topologi gabungan dari topologi ring dan star yang sudah kita jelaskan tadi di atas atau di slide sebelumnya. Nah, topologi mesh ini suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Nah, akibatnya dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Ya, bisa kalian lihat di gambar antara komputer satu dengan yang lainnya itu saling terhubung. Berbeda dengan topologi star tadi, hanya melewati hub atau konsentrator ya, baru bisa terhubung. Kalau ini satu dengan yang lain bisa saling terhubung tanpa menggunakan tanpa menggunakan hub lah, gitu. Nah, kekurangannya itu tentu membutuhkan jumlah kabel yang cukup banyak. Kemudian biaya instalasi sangat mahal karena menggunakan banyak kabel, dan tentunya instalasinya sangat rumit ya. Itu untuk kekurangan dari topologi mesh. Nah, yang terakhir ada topologi tree. Nah, topologi jaringan komputer tree ini merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berbeda pada tingkatan yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkatan yang lebih rendah. Nah, ini kekurangan dari topologi tree ini karena banyak sambungan, maka lalu lintas bisa dibilang cukup lambat ya. Kemudian apabila hub error, nah, komputer yang tersambung juga error. Kemudian biaya tergolong cukup besar. Nah, kemudian penggunaan kabel sangat-sangat boros sekali ya. Kemudian apabila komputer tingkat tinggi error, maka komputer tingkat rendah juga ikut error. Lalu lintas dan sinyal tergolong lambat karena terbagi-bagi gitu. Bisa kalian lihat satu server itu terhubung ke konsentrator atau hub, terus terhubung lagi ke klien, terus konsentrator menghubung lagi ke konsentrator yang lain, terus terhubung lagi ke hub, dan seterusnya seperti itu. Nah, bisa kalian lihat di gambar ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian materi mengenai jaringan komputer dan internet ya.
pengelompokan komponen dan topologi jaringan. Nah, untuk kalian yang masih bingung atau belum mengerti, silahkan ditanyakan langsung melalui WhatsApp saja ya. Cukup sekian video kita hari ini. Sampai jumpa di video materi informatika selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti dan dipahami. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kemudian share ya. Terima kasih.